Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang navigasi, general ledger, dan account payable. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Dia Lady Wida dengan NIM 2019 310291. Yang kedua ada Yuyun Mufarokah dengan NIM 2019 310295. Yang ketiga ada Muslimatul Ulfa dengan NIM 2019 310301. Yang keempat ada Desti Rosita Sari dengan NIM 2019 310330. Yang kelima ada Nabila Khairana dengan NIM 2019 310332. Untuk yang pertama, chapter 1 yaitu navigasi. Unit navigasi akan menjadi paparan pertama sistem SAP bagi banyak jika tidak semua peserta. Oleh karena itu, fokus utama dari pelajaran ini adalah menjelaskan cara untuk dan bernavigasi di dalam sistem. Pastikan peserta merasa nyaman dengan keseluruhan tata letak dan navigasi sebelum melanjutkan. Kita juga harus mendiskusikan cara membatasi rangkaian lengkap layanan yang disediakan oleh SAP untuk layanan yang secara khusus dibutuhkan oleh pengguna agar dapat menggunakan sistem SAP secara efisien. Pengguna baru perlu membiasakan diri dengan layar dan navigasi dalam sistem SAP dan menentukan pengaturan pribadi berdasarkan kebutuhan bisnis masing-masing. Selanjutnya, proses masuk ke sistem SAP, ikon logon SAP sekarang muncul di bila tugas bersama dengan nomor rilis SAP dan bagi sistem, yaitu sudut kanan bawah desktop kita. Seperti contoh gambar ini. Demonstrasi masuk ke sistem SAP. Ada dua. Yang pertama, demo latihannya masuk ke sistem SAP, dan yang kedua, lihat solusinya masuk ke sistem SAP untuk langkah-langkah dan data yang diperlukan. Tata letak, navigasi, personalisasi, membiasakan peserta dengan menavigasi sistem SAP dan opsi yang tersedia untuk mempersonalisasi sistem dengan persyaratan atau preferensi penggunaan. Layar SAP, Easy Access adalah layar default sistem setelah masuk. Standar ini dapat diubah dalam setiap transaksi awal. Memilih ekstra, setelah itu atur mulai transaksi. Jelaskan navigasi di SAP menggunakan menu standar SAP. Bila menu dan bidang perintah atau kode transaksi, tunjukkan bahwa kode transaksi dapat dilihat dengan memilih sistem, yaitu status. Menu menggunakan kita untuk menemukan transaksi tertentu ketika kita tidak mengetahui kode transaksi. Menu diatur sesuai dengan tugas yang kita lakukan di sistem SAP. Menu adalah menu drop down. Ini berarti bahwa ketika kita memilih item menu, opsi lebih lanjut akan ditampilkan. Terkadang tidak semua menu yang tersedia muat dalam satu baris di bilah menu. Dalam hal ini, mereka membungkus ke baris berikutnya. Prinsip drop down tetap sama. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi, navigasi, mengakses transaksi. Di sini terdapat 5. Yang pertama adalah mengakses catatan induk pelanggan dengan memilih akuntansi keuangan, piutang usaha, catatan utama dan menampilkan. Yang kedua adalah masuk pelanggan dengan kode 1000. Yang ketiga adalah masukkan kode perusahaan yaitu 1000. Yang keempat adalah pilih langkah lanjutkan atau masuk, dan yang kelima adalah menjelaskan tata letak struktur layar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi membuat favorit. Yang pertama adalah demo latihannya buat favorit menggunakan menu bar dan buat tautan situs web di daftar favorit. Lihat latihan atau solusi. Buat favorit menggunakan menu bar dan buat tautan situs web di daftar favorit untuk langkah-langkah dan data yang diperlukan. Nah, di sini menu pengguna berbasis peran adalah kumpulan aktivitas yang digunakan dalam skenario bisnis. Pengguna mengakses transaksi, laporan, atau aplikasi berbasis web melalui menu pengguna.
pengguna juga dapat mengubah aspek tertentu dari peran yang ditetapkan. Misalnya, mereka dapat membuat daftar favorit mereka sendiri. Ketika pengguna diberi peran, mereka tidak hanya diberikan menu tetapi juga diberikan otorisasi yang mereka butuhkan untuk mengakses informasi. Dengan cara ini, sistem memastikan bahwa data bisnis selalu disimpan. Profil otorisasi dihasilkan sesuai dengan aktivitas yang terkandung dalam peran. Dengan cara ini, otorisasi setiap pengguna dalam sistem SAP dibatasi hanya untuk aktivitas ini. Selanjutnya, yaitu menu pengguna berbasis peran. Yang pertama adalah pilih menu lain di menu SAP Easy Access. Yang kedua adalah gunakan menemukan fungsi untuk mencari peran tunggal bernama pemeliharaan data master pelanggan. Yang ketiga adalah pilih peran ini, dan yang keempat adalah tekankan navigasi yang lebih sederhana dan akses menu berbasis peran yang lebih cepat. Yang kelima adalah mendemonstrasikan bagaimana pengguna dapat kembali ke menu standar SAP. Untuk melakukan ini, pilih menu SAP. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk sesi. Nah, setiap sesi adalah independen dari yang lain. Misalnya, saat Anda menutup sesi pertama, sesi lainnya tetap terbuka. Terlalu banyak sesi terbuka dapat mengakibatkan kinerja sistem lebih lambat. Untuk alasan ini, administrator sistem Anda dapat membatasi jumlah sesi yang dapat Anda buat menjadi kurang dari 6. Anda dapat berpindah antar sesi tanpa kehilangan data apapun. Selama Anda tetap masuk ke sistem SAP, mengubah antara sesi yang berbeda mirip dengan memiliki seseorang di saluran lain saat Anda menelpon. Anda dapat melanjutkan percakapan kapan saja. Selanjutnya adalah membuat sesi baru. Yang pertama adalah buat beberapa sesi menggunakan toolbar standar, klik buat sesi baru. Yang kedua adalah buat beberapa sesi menggunakan jalur menu sistem, yaitu buat sesi. Yang ketiga adalah buat beberapa sesi menggunakan kontak transaksi dan ketik atau hi. Nah, di sini untuk status bar, bila status memberikan informasi umum tentang sistem SAP dan transaksi atau tugas yang sedang Anda kerjakan, di sebelah kiri, bila status pesan sistem ditampilkan, sisi kanan bila status berisi 3 bidang, 1 dengan informasi di server, 2 dengan informasi tentang status. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang yaitu fitur bantuan. Ada berbagai jenis bantuan online yang tersedia di SAP. Anda akan membedakan antara bantuan tingkat sistem yaitu bantuan aplikasi, perpustakaan SAP dan daftar istilah, dan bantuan tingkat bidang yaitu F1 dan F4. Tunjukkan bahwa menu bantuan tersedia di bilah menu di setiap layar. Sistem SAP menyediakan bantuan online yang komprehensif. Anda dapat menampilkan bantuan dari layar manapun di sistem. Anda juga selalu dapat meminta bantuan menggunakan menu bantuan atau menggunakan icon yang relevan. Menu bantuan berisi opsi yang pertama yaitu bantuan aplikasi. Menampilkan bantuan komprehensif untuk aplikasi saat ini. Memilih opsi menu ini di layar awal akan menampilkan bantuan untuk memulai dengan My SAP ERP. Lalu yang kedua ada perpustakaan SAP. Semua dokumentasi online dapat ditemukan di perpustakaan SAP ini. Yang ketiga ada glosarium. Glosarium memungkinkan pencarian definisi istilah. Yang keempat ada catatan rilis. Menampilkan catatan yang menjelaskan perubahan fungsional yang terjadi antara rilis My SAP ERP. Lalu yang kelima ada pasar layanan SAP. Memungkinkan akses ke SAP Service Marketplace. Buat pesan dukungan Anda dapat membuat pesan masalah langsung dari sistem SAP. Lalu yang keenam ada pengaturan. Memungkinkan Anda memilih pengaturan untuk bantuan. Baik, yang selanjutnya yang J yaitu demonstrasi, opsi bantuan tingkat sistem. Akses membantu menu dan mendemonstrasikan masing-masing dari berbagai jenis bantuan yang tersedia. Menggunakan F1 untuk bantuan di bidang, menu, fungsi, dan pesan. Bantuan F1 juga memberikan informasi teknis tentang bidang yang relevan termasuk
misalnya ID parameter yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan nilai ke bidang tersebut. Menggunakan F4 untuk informasi tentang nilai apa yang Anda masukkan. Anda juga dapat mengakses bantuan F4 untuk bidang yang dipilih menggunakan tombol langsung di sebelah kanan bidang itu. Jika bidang input ditandai dengan icon kecil dengan tanda centang, maka Anda hanya dapat melanjutkan di aplikasi itu dengan memasukkan nilai yang diizinkan. Yang selanjutnya yang K, yaitu demonstrasi opsi bantuan tingkat lapangan. Yang pertama yaitu panggil transaksi untuk menampilkan catatan induk pelanggan, memilih akuntansi, lalu akuntansi keuangan, lalu piutang usaha, lalu catatan utama, lalu menampilkan. Yang kedua, tempatkan kursor pada pelanggan bidang dan pilih F1. Dengan catatan, F1 menyediakan informasi tentang lapangan. Lalu yang nomor 3 yaitu pilih informasi teknis. Perhatikan informasi teknis yang tersedia untuk bidang tertentu. Lalu yang keempat yaitu tempatkan kursor pada kode perusahaan lapangan, pilih F4 dan pilih mulai mencari. Tunjukkan penggunaan opsi bantuan F4. Dengan catatan, F4 menyediakan daftar nilai bidang atau opsi untuk mencari informasi dalam kasus daftar ekstensif. Lalu yang terakhir yaitu tempatkan kursor pada pelanggan bidang dan pilih F4. Pilih tab pelanggan menurut kode perusahaan, memasukkan kode perusahaan, misal 1000 dan nama Baker 20. Memilih mulai mencari, lalu mendemonstrasikan penggunaan fungsi pencarian. Baik, yang selanjutnya yaitu chapter 2, yaitu siklus buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Siklus buku besar dan pelaporan mencakup proses-proses di tempat untuk memperbarui akun buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan organisasi. Kegiatan dasar dalam siklus buku besar dan pelaporan adalah mengupdate buku besar, memposting jurnal penyesuaian, menyusun laporan keuangan, menghasilkan laporan manajerial. 3 pertama merupakan langkah dasar dalam siklus akuntansi. Bisa dilihat di bagan yang ada di layar. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi utama dari siklus buku besar dan pelaporan. Mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber berikut. Yang pertama yaitu masing-masing subsistem siklus akuntansi yang menyediakan entry ringkasan yang berkaitan dengan kegiatan rutin dalam siklus tersebut. Yang kedua ada bendahara yang memberikan masukan sehubungan dengan kegiatan non-rutin seperti transaksi dengan kreditur dan investor. Lalu yang ketiga ada departemen anggaran yang memberikan nomor anggaran. Yang keempat ada controller yang menyediakan jurnal penyesuaian. Lalu yang kelima ada informasi harus diorganisir untuk memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Lalu yang terakhir yaitu sistem ini harus dirancang untuk menghasilkan laporan periodik teratur dan untuk mendukung pertanyaan real time. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai tujuan sistem General Ledger. Untuk yang pertama, mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. Nah, yang kedua, memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sesi debit dan kredit. Yang keempat ada mengakomodasikan kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kelima ada untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi IS dari GLS, yaitu sistem buku besar harus mengumpulkan data transaksi dengan cepat dan akurat. Yang kedua, mengklasifikasikan atau mengkode data dan akun. Yang ketiga, menyalidasi transaksi atau pemeliharaan yang dikumpulkan. Yang keempat, kontrol akuntansi misalnya debit dan kredit yang sama. Yang kelima, dan memproses data transaksi.
Yang keenam ada posting transaksi ke rekening yang tepat. Yang ketujuh ada memperbarui akun buku besar dan file transaksi. Yang ke-8 mencatat penyesuaian ke akun. Yang ke-9 menyimpan data transaksi. Dan yang terakhir menghasilkan laporan keuangan tepat waktu. Selanjutnya ada update umum buku besar. Kegiatan update umum buku besar merupakan posting yang berasal dari dua sumber, yaitu siklus transaksi seperti siklus pendapatan, pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem penggajian. Untuk transaksi rutin dan kepada bagian keuangan, untuk transaksi non-rutin seperti pengeluaran dan penarikan obligasi, serta pengeluaran dan penarikan saham. Jurnal yang digunakan untuk memperbarui catatan buku besar dapat didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang disebut jurnal voucher. Dokumen ini merupakan produk sampingan dari proses posting dan bukan merupakan input. Namun, dokumen ini cukup penting dalam proses penelusuran bagi seorang auditor. Nah, memperbarui buku besar dari dua sumber, yaitu yang pertama, ada entry ringkasan jurnal transaksi rutin dari subsistem akuntansi. Yang kedua ada jurnal individu entry untuk transaksi non-rutin dari bendara, contohnya penerbitan atau pembayaran utang dan bunga yang terkait. Yang ketiga ada penerbitan atau pembelian kembali saham perusahaan dan membayar dividen pada saham itu. Yang keempat, ada entry jurnal sering didokumentasikan pada formulir yang disebut voucher jurnal. Yang kelima, setelah memperbarui buku besar atau GL, jurnal disimpan dalam file voucher jurnal. Untuk posting jurnal penyesuaian sendiri pada tahap kedua siklus buku besar dan pelaporan adalah pembukuan transaksi penyesuaian. Jurnal penyesuaian berasal dari kantor controllers pada setiap akhir periode akuntansi seperti bulan, kuartal, tahun, dan lain-lain. Dan setelah neraca saldo awal telah disiapkan, neraca saldo daftar saldo untuk semua rekening GL jika dicatat dengan benar. Entry penyesuaian posting melibatkan posting terhadap berbagai macam adjusting entries. Adjusting entries awalnya berasal dari control office. Setelah trial balance disiapkan, semua saldo debit sama dengan total dari semua saldo kredit. Ada 5 jenis jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama ada accruals, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi yang telah terjadi namun belum dilakukan pembayaran atau belum ada penerimaan kas, contohnya pendapatan bunga dan utang gaji. Yang kedua ada deferrals, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi perubahan status kas yang telah diterima atau dibayarkan sebelum jasa diberikan atau diterima. Contohnya pengakuan terhadap pendapatan atau biaya yang telah diterima kasnya atau dibayarkan sebelum akhir periode dan pada periode ini sebagian telah diakui. Yang ketiga estimate, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk pencatatan transaksi biaya yang terjadi dalam beberapa periode akuntansi, contohnya depresiasi dan biaya kerugian piutang. Nah, keempat ada re-evaluation, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat selisih antara angka yang tercatat dan angka dari hasil perhitungan fisik, aset, atau sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan. Yang kelima, error correction, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat koreksi kesalahan dalam rekening buku besar. Menyusun laporan keuangan. Tahap ketiga dalam siklus ini adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan laba rugi harus dibuat pertama kali dengan menggunakan data dari saldo rekening pendapatan dan biaya yang tercantumkan dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Tahap kedua adalah membuat neraca. Untuk membuat neraca ada 3 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menyusun terlebih dahulu laporan perubahan modal, kemudian menyusun neraca dengan menggunakan data neraca saldo setelah disesuaikan ditambah data dari laporan modal. Yang kedua ada menutup buku atau menihilkan saldo rekening-rekening pendapatan dan biaya dan mentransfer laba bersih ke rekening laba ditahan atau rekening modal. Jika proses pada alternatif kedua itu dilakukan dengan menggunakan cara manual, hal ini umumnya dilakukan setiap akhir periode saja atau setiap setahun sekali. Dengan menggunakan komputer maka proses tersebut pada periode-periode yang lebih pendek. Yang ketiga adalah menyusun neraca. Tahap ketiga laporan yang dibuat adalah laporan arus kas. Laporan ini disusun dengan menggunakan data dari neraca dan laba rugi ditambah informasi tentang kegiatan pendanaan dan investasi.
Kegiatan dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah susunlah laporan laba rugi. Yang kedua, siapkan layar jurnal penutup. Yang ketiga, siapkan laporan ekuitas pemegang saham. Yang keempat, siapkan neraca keuangan. Dan yang kelima, siapkan laporan arus kas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nabila Kairana dengan NIM 2019310332 akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan manajerial. Nah, tahap akhir dari siklus buku besar dan pelapiran adalah pembuatan berbagai macam laporan manajemen. Pada dasarnya, laporan manajemen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, laporan kontrol buku besar, dan yang kedua adalah anggaran. Dan isi laporan kinerja anggaran harus disesuaikan dengan sifat unit yang sedang dievaluasi, yaitu yang pertama ada pusat biaya, yang kedua ada pusat pendapatan, yang ketiga ada pusat laba, dan yang keempat ada pusat investasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai basic data GLS. Nah, untuk yang pertama di sini ada file induk buku besar umum, file FRS utama berdasarkan bagan akun, dan yang kedua ada file riwayat buku besar digunakan untuk dukungan keuangan komparatif. Yang ketiga ada file voucher jurnal, semua voucher jurnal periode berjalan. Dan yang keempat ada file riwayat voucher jurnal periode lalu untuk jejak audit. Dan yang kelima ada file pusat tanggung jawab data keuangan oleh pusat pertanggungjawaban untuk MRS. Dan yang terakhir ada file induk anggaran data anggaran oleh pusat pertanggungjawaban untuk MRS. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian, yaitu tujuan, ancaman, dan prosedur. Dalam buku besar dan sistem pelaporan atau siklus ada sebuah IIS yang dirancang dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi. Yang pertama ada semua transaksi diotorisasi dengan benar. Dan yang kedua ada semua transaksi yang dicatat valid. Yang ketiga ada semua transaksi yang valid dan resmi dicatat. Dan yang keempat ada semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima ada aset sudah terjamin dari kehilangan atau pencurian. Yang keenam ada bisnis yang dilakukan efisien dan efektif. Dan yang ketujuh ada perusahaan ini dalam mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang kedelapan ada semua pengungkapan penuh dan adil. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai ada beberapa tindakan perusahaan dapat mengambil sehubungan dengan siklus untuk mengurangi ancaman dari kesalahan atau penyimpangan. Nah, ini adalah yang termasuk. Yang pertama adalah menggunakan dokumen mudah, lengkap, sederhana dengan instruksi yang jelas atau meningkatkan akurasi dan reliabilitas. Yang kedua, ada menggunakan kontrol aplikasi yang sesuai seperti pemeriksaan validitas dan pemeriksaan lapangan atau meningkatkan akurasi dan reliabilitas. Dan yang ketiga ada menyediakan ruang pada bentuk untuk merekam yang selesai dan yang dikaji bentuk, yaitu mendorong otorisasi yang tepat dan akuntabilitas. Dan yang keempat ada dokumen pra penomoran, yaitu mendorong pencatatan transaksi yang valid dan hanya berlaku, membatasi akses ke dokumen kosong atau mengurangi resiko transaksi yang tidak sah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.